Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang konsep isim mudzakkar dan isim muannats. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita mengurai tentang konsep isim mudzakkar dan isim muannats, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap kajian kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebelum lebih jauh membahas tentang apa definisi, bagaimana pembagian, bagaimana standar dan seterusnya tentang isim mudzakkar dan isim muannats, saya kepingin para pemirsa yang ada di rumah mengetahui filosofi dan fungsi dari isim mudzakkar dan isim muannats. Ya, signifikansinya itu apa? Saya tegaskan bahwa isim mudzakkar dan isim muannats, pembagian isim menjadi mudzakkar muannats itu penting untuk kemudian kita fahami. Penting kita berikan sebagai dasar untuk para peserta didik kita untuk masuk pada bab-bab yang selanjutnya. Ya, saya contohkan misalnya. Ya. Ini isim itu ada yang disebut sebagai mudzakkar, ada isim yang disebut sebagai muannats. Ya, konsep mudzakkar dan muannats ini adalah merupakan prasyarat untuk masuk pada bab yang banyak. Kalau kita berbicara tentang misalnya mubtada khabar, mudzakkar muannats itu juga memiliki peran. Kalau seandainya kita berbicara tentang na'at man'ut misalnya, ya, mudzakkar muannats itu juga punya peran, menjadi materi prasyarat juga. Kalau seandainya kita berbicara tentang hal, ya, mudzakkar muannats itu juga memiliki peran. Dia menjadi dasar, menjadi materi prasyarat. Ya, kalau seandainya kita berbicara tentang misalnya jumlah fi'liyah misalnya, ya, itu juga merupakan materi prasyarat yang namanya mudzakkar dan muannats ini. Dalam artian, kalau seandainya kemudian kita menjelaskan tentang mubtada khabar, tentang na'at, tentang hal, tentang jumlah fi'liyah, kok kemudian murid-murid kita kurang memahami apa itu isim mudzakkar, apa itu isim muannats, maka pada akhirnya murid kita akan ada kesulitan. Kenapa? Karena memang konsep mudzakkar dan muannats itu adalah merupakan materi prasyarat untuk masuk pada materi-materi yang saya sebutkan ini. Misalnya, kalau seandainya saya mengatakan Muhammadun misalnya, maka di sini qaimun. Ada mutabaqah di sini. Ini mubtada, ini khabar. Ketika mubtadanya berupa isim yang mudzakkar, maka khabarnya juga harus merupakan isim yang mudzakkar. Kalau seandainya misalnya ini saya rubah menjadi Fatimatu misalnya, qaimatun akan menjadi qaimatun. Kalau di sini mudzakkar, di sini mudzakkar. Kalau di sini muannats, di sini muannats. Kalau Fatimatu menjadi qaimatun. Kalau Muhammadun menjadi qaimun. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Jadi jelas, murid kita akan kesulitan kalau seandainya kemudian tidak kita dasari dengan konsep mudzakkar dan muannats ketika masuk pada ketika masuk pada pembahasan tentang mubtada khabar. Kenapa? Karena antara mubtada dan khabar dari aspek mudzakkar dan muannatsnya harus terjadi mutabaqah, harus terjadi kesesuaian. Itu semacam itu. Menjadi bermasalah kalau seandainya kemudian murid kita nggak ngerti apa itu mudzakkar, apa itu muannats. Maka murid kita kalau seandainya memang
posisinya pada itu, belum paham tentang mudzakkar dan muannas, jangan kesusu diajak berbicara tentang mubtada khabar. Karena apa? Mubtada khabar itu diantaranya mutobaqahnya, kesesuaiannya itu juga terjadi dari aspek mudzakkar dan muannasnya. Kalau seandainya di sini mudzakkar, di sini juga mudzakkar. Kalau di sini muannas, di sini juga harus muannas. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Tentang na'at man'ut misalnya, ya. Tentang na'at man'ut. Coba disorot di sini, ini na'at man'ut. Kalau seandainya saya mengatakan ja'a rajulun, maka di sini mahirun. Kalau seandainya saya mengatakan misalnya ja'at misalnya tilmidzatun, maka di sini akan mahiratun. Kalau seandainya ini man'ut namanya, ini man'ut, ini na'atnya, ini na'atnya. Kalau man'utnya itu adalah berupa isim yang mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar juga. Kalau seandainya man'utnya itu adalah merupakan isim yang muannats, ini ada tak marbutohnya, ya, maka di sini juga harus muannas. Murid kita, ya, belum siap untuk kemudian kita ajarkan tentang konsep na'at man'ut, di mana antara na'at dan man'utnya harus terjadi kesesuaian di antaranya dari segi mudzakkar muannasnya, ketika murid kita nggak paham tentang mudzakkar muannas. Lagi-lagi harus saya tegaskan, mudzakkar muannas itu merupakan konsep, merupakan materi yang menjadi prasyarat untuk banyak banyak bab. Bab mubtada khabar, bab na'at man'ut, bab hal misalnya. Ini na'at man'ut ini. Ini man'ut. Ini na'atnya. Ketika man'utnya itu adalah mudzakkar, maka ini adalah na'atnya itu harus mudzakkar. Kalau seandainya man'utnya itu adalah muannats, tilmidzatun, maka di sini adalah harus muannas juga. Itu semacam itu. Saya contohkan lagi sekarang tentang hal. Ya. Tentang hal sekarang. Misalnya, Ja'a Muhammadun rakiban. Ya. Ini adalah menjadi hal. Ini namanya sahibul hal. Diperhatikan. Ketika sahibul halnya adalah merupakan isim yang mudzakkar, ya, maka halnya juga harus mudzakkar. Akan berubah ini seandainya misalnya ja'at Fatimatu misalnya, di sini akan raqibatan. Raqibatan. Ini sahibul hal, ya. Ini sahibul hal, maka ini hal misalnya antara sahibul hal dan halnya dari aspek mudzakkar muannasnya itu harus ada kesesuaian. Dalam artian kalau sahibul halnya mudzakkar, maka halnya harus mudzakkar. Kalau sahibul halnya adalah muannas, maka halnya juga harus muannas. Ini menunjukkan berarti apa? Ketika kita berbicara tentang hal, maka konsep mudzakkar muannas itu harus kita jadikan sebagai materi prasyarat yang harus kita ajarkan terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Pemahaman murid-murid kita tentang na'at, tentang hal, tentang mubtada khabar, itu tidak mungkin bisa maksimal kalau seandainya murid-murid kita nggak paham tentang apa itu isim yang mudzakkar, bagaimana definisinya, kriterianya, dan seterusnya, apa itu muannas, dan seterusnya. Ya, saya pertama ini akan agar kita mengajar itu dengan sadar. Kita mengajar itu sadar. Ini penting memang. Materi mudzakkar muannas ini sangat penting. Ini akan menjadi materi prasyarat yang kalau seandainya tidak diajarkan, ketika kita masuk pada materi inti, ini akan ada lompatan berpikir. Ketika sudah terjadi lompatan berpikir, maka akan kesulitan murid kita untuk kemudian memahami konsep yang menjadi tujuan kita, materi inti, tentang mubtada khabar, tentang na'at man'ut, dan seterusnya. Dalam konteks inilah saya harus tegaskan terus-menerus, ya. Ya, kalau seandainya materi-materi prasyarat yang sebenarnya menjadi dasar itu tidak kita ajarkan terlebih dahulu, maka peserta didik kita, maka murid kita akan berkesimpulan bahwa materi ini adalah materi nahwu itu adalah sulit. Kenapa? Karena terjadi lompatan berpikir. Kalau seandainya cara mengajarnya sistematis, materi prasyarat diajarkan terlebih dahulu, kemudian masuk pada materi inti, insya Allah murid kita itu justru akan senang, akan riang gembira dalam rangka melalui proses pembelajaran itu. Ya, jadi dari contoh ini kita bisa berkesimpulan bahwa tentang hal
materi hal itu tentang mudzakkar muannas itu juga memiliki peran. Ketika sahibul halnya itu adalah mudzakkar, maka halnya harus mudzakkar. Ketika sahibul halnya itu adalah muannas, maka halnya juga harus muannas. Itu semacam itu. Saya contohkan yang jumlah fi'liyah misalnya. Ya. Kalau seandainya fa'ilnya itu misalnya jaa Muhammadun. Kalau di sini itu adalah mudzakkar, maka di sini juga mudzakkar. Ya, tidak diberi tanda-tanda muannas. Kalau seandainya di sini Fatimah tuh akhirnya menjadi ja'at, diberi taknis sakinah. Ja'at Fatimatu. Jadi konsep tentang mudzakkar muannas, ya, istilah mudzakkar muannas dalam jumlah fi'liyah akan disebut. Itu semacam itu. Menjadi bermasalah kalau seandainya tentang konsep mudzakkar muannas sama sekali murid kita blank. Sama sekali murid kita itu kosong, misalnya santri kita, peserta didik kita itu kosong. Maka ketika berbicara tentang mubtada khabar, ketika berbicara tentang na'at man'ud, ketika berbicara tentang hal, ketika berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka murid kita akan mengalami kesulitan. Itu intinya seperti itu. Selanjutnya saya akan berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan isim yang mudzakkar, apa yang disebut sebagai isim yang muannas. Begitu. Ya. Isim itu dibagi menjadi dua, isim yang mudzakkar, isim yang muannas. Apa yang dimaksud dengan isim mudzakkar? Isim mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Kalau isim muannas, isim yang menunjukkan perempuan. Itu penting. Ya. Jadi kalau menunjukkan laki-laki itu adalah mudzakkar, kalau seandainya menunjukkan perempuan itu adalah muannas. Lalu bagaimana kita tahu bahwa orang Arab sedang menghukumi sebuah kalimat isim itu disebut sebagai isim yang mudzakkar? Pun juga demikian, sebuah kalimat isim disebut sebagai isim yang muannas. Caranya adalah dengan cara, ya, kita tahu bahwa orang Arab menganggap sebuah kalimat isim itu adalah mudzakkar kalau seandainya, atau laki-laki, kalau seandainya dia pakai isim dhamir, dia pakai isim dhamir yang huwa. Ya. Kalau seandainya dia harus pakai isim isyarah, maka pakai isim isyarah yang hadza, bukan hadhihi. Kalau seandainya dia pakai isim mausul, ya, orang Arab itu, dia pakai alladzi. Begitu. Jadi kalau seandainya kita sedang membaca kitab, kok kemudian orang Arab, ya, dalam konteks isim tertentu, kata tertentu, kok domirnya pakai huwa, tidak, bukan hiya. Kok kemudian isim isyarahnya pakai hadza, bukan hadhihi. Kemudian mausulnya pakai alladzi, bukan allati misalnya. Atau misalnya kalau seandainya dia itu misalnya pakai naat yang, ya, isim dhamir, isim mausul, pakai naatnya itu adalah isim sifat yang pakai tanpa tak marbutoh, isim sifat min. Ini min, ya. Min tak marbutoh, maka kalau seandainya misalnya jumlah fi'liyah dia fi'ilnya gak pakai taknis sakinah seperti tadi itu, jaa, tidak jaat misalnya begitu, maka itu adalah ciri-ciri kita bisa simpulkan memang orang Arab memberlakukan sebuah kalimat yang sedang kita hadapi itu adalah termasuk dalam kategori isim yang mudzakkar. Kenapa? Karena kalau pakai isim dhamir, pakai isim dhamir hiya, huwa. Kalau seandainya pakai isim isyarah, pakai hadza, bukan hadhihi. Kalau seandainya pakai isim mausul, pakai isim mausul yang alladzi, bukan allati. Kalau seandainya pakai naat yang isim sifat yang min tak marbutoh, gak ada tak marbutohnya. Kalau seandainya pakai jumlah fi'liyah, misalnya fi'ilnya itu adalah disepikan dari tanda-tanda muannas. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan sebuah kalimat itu diberlakukan atau diperlakukan sebagai isim yang mudzakkar ketika pakai isim dhamir yang huwa. Kalau isim isyarah yang hadza misalnya, bukan hadhihi. Isim mausul yang alladzi, bukan allati. Kalau naat adalah pakai isim sifat yang non tak marbutoh, tidak ada tak marbutohnya. Saya contohkan misalnya. Ya. Misalnya ini. Tilmidun. Ini adalah artinya kan murid laki-laki ya.
Kalau murid perempuan tilmidatun. Ini kalau seandainya saya buat rangkaian, huwa tilmidun. Ketika pakai huwa, mesti di sininya adalah mudzakkar. Ya, begitu. Karena kalau seandainya ini muannas akan berbunyi hiya. Tidak pakai hiya, tapi pakai huwa, mencerminkan bahwa ini sedang dihukumi mudzakkar. Ya, misalnya ini kata-kata hadza kitabun. Pakai hadza di sini. Ini mencerminkan atau menunjukkan bahwa ini adalah mudzakkar. Misalnya. Itu semacam itu. Misalnya saya contohkan agak panjang misalnya. Nih. Coba. Al-kitabul ladzi, ya. Al-kitabul ladzi, ya. Al-kitabul ladzi ishtaraituhu. Ya. Al-kitabu bermula kitab, alladzi yang, pakai alladzi di sini. Bukan allati. Ya, perhatikan. Ya. Itu mencerminkan bahwa ini adalah mudzakkar. Begitu. Jadi kalau seandainya pakai isim domir yang mudzakkar. Kalau seandainya pakai isim mausul yang mudzakkar. Kalau seandainya pakai isim isyarah yang mudzakkar. Kalau seandainya harus diberi naat yang mudzakkar. Ya, isim sifat yang mudzakkar. Contohnya, misalnya, ishtaraitu, misalnya, al-kitaba, misalnya, al-kitaba, misalnya, al-kitaba, al-hasanah, misalnya. Misalnya begitu, al-hasanah. Di sini, tanpa tak marbutoh. Bukan al-hasanata. Misalnya, tidak pakai ini. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri di mana kita bisa simpulkan bahwa sebuah kalimat sedang diperlakukan sebagai kalimat yang mudzakkar. Kenapa kok kemudian kita bisa simpulkan bahwa orang Arab ini memperlakukan ini atau menganggap ini adalah sebagai kalimat yang mudzakkar atau isim yang mudzakkar? Karena yang pertama, kalau seandainya pakai isim domirnya pakai yang mudzakkar. Berarti pakai huwa, bukan hiya. Kalau seandainya pakai isim isyarahnya yang mudzakkar. Berarti pakai hadza, bukan hadhi. Kalau seandainya pakai isim mausulnya isim mausul yang mudzakkar. Berarti pakai alladzi, bukan allati. Kalau seandainya kemudian harus memberi naat, ya, itu naatnya adalah naat yang mudzakkar. Misalnya saya contohkan. Ya, ini. Coba. Ya ayyatuhan nafsu al-mutma'innah. Al-mutma'innah. Ada begini. Ada tak ini. Ini meskipun tidak ada tak marbutohnya di sini, ini sedang dihukumi bahwa ini adalah mu'annats. Kok tahu kalau ini mu'annats? Lebih disebabkan orang Arab atau di dalam Al-Quran dalam konteks ini ketika memberi naat al-mutmainnah ini pakai tak marbutoh. Ini namanya tak marbutoh. Ta'un marbutotun. Ya. Jadi begitu. Kalau seandainya kita sedang menganalisis teks dan kemudian kita menemukan sebuah kalimat menggunakan domir huwa, menggunakan isim isyarahnya itu adalah hadza, menggunakan isim mausulnya itu adalah alladzi, menggunakan naat itu tanpa tak marbutoh, maka itu orang Arab sedang memperlakukan, maka itu bahasa Arab sedang memperlakukan bahwa kalimat isim itu adalah kalimat yang mudzakkar. Tapi kalau seandainya pakainya itu hiya, ini nanti begitu. Ya, isim domirnya pakai hiya, isim isyarahnya misalnya pakai hadhihi, isim mausulnya misalnya pakai allati, misalnya. Kalau seandainya naatnya dia itu memang misalnya di plus tak marbutoh misalnya, ya. Kalau seandainya seperti ini, maka dipastikan orang Arab menganggapnya sebagai isim yang mu'annats. Begitu. Jadi saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki.
Kalau seandainya misalnya kata-katanya Muhammad, Zaid, Ali, Ahmad, itu gampang. Tapi bisa jadi pada akhirnya kita itu terkecoh. Kenapa? Karena di situ itu sama sekali tidak menunjukkan orang, sama sekali tidak menunjukkan jenis kelamin dan seterusnya. Lah, untuk mengetahui bahwa orang Arab sedang memperlakukan ini sebagai mudzakkar atau muannas bagaimana? Lihatlah isim dhamir kalau seandainya memang ada isim dhamir. Lihatlah isim isyarahnya, lihatlah isim mausulnya. Lihatlah ketika diberi naat. Apakah naatnya itu pakai yang muannas atau yang mudzakkar? Ketika yang muannas itu maka itu dianggap muannas, ketika mudzakkar maka mudzakkar. Kata-kata an-nafsu di sini itu sama sekali tidak ada alamatut ta'nisnya, tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Akan tetapi di sini diberi naat berupa tak marbutoh, ada tak marbutohnya di situ. Al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, misalnya seperti itu. Ya, jadi penting untuk kemudian diterapkan. Kalau di buku ini sudah ada, di buku ini standar kapan kita harus menggunakan isim kapan kita harus menentukannya sebagai mudzakkar, kapan menentukannya sebagai muannas. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi konsep ini isim domirnya pakai apa, isim isyarahnya pakai apa, isim mausulnya pakai apa. Kalau seandainya diberi naat, naatnya yang seperti apa? Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu. Langsung kita merujuk sekarang pada apa yang dimaksud dengan isim muannas tadi. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Ya. Standarnya bagaimana? Tadi sudah kita tegaskan. Tetap standarnya. Apakah pakai isim dhamir yang muannas? Apakah pakai isim mausul yang muannas? Apakah pakai isim isyarah yang muannas? Apakah kalau seandainya diberi naat itu naatnya itu pakai tak marbuta atau tidak? Itu semacam itu, secara umum seperti itu, ya. Ketika itu maka disebut sebagai muannas. Lah, muannas itu sendiri dibagi menjadi 3. Ya. Ada yang disebut sebagai muannas lafzi, ada yang disebut sebagai muannas lafzi, ada yang disebut sebagai muannas hakiki atau maknawi, ya, hakiki ya atau maknawi. Ada yang disebut sebagai muannas majazi. Itu seperti itu. Ya. Jadi muannas itu ada yang sifatnya lafzi. Secara lafaz itu bisa kita ketahui bahwa itu adalah muannas. Kapan itu? Kalau seandainya di sini ada alamatut ta'nis. Ada tanda-tanda muannas. Apa tanda muannas itu? Yang pertama adalah ta'un marbutatun. Yang kedua adalah ada alif, ya, alifut ta'nis, alif maksurah. Ya. Ini yang muannas tapi ya, alif ta'nis. Ya. Kemudian alif ta'nis yang mamdudah. Gitu. Kalau seandainya kita menemukan sebuah lafaz kok kemudian ada tak marbutohnya, secara umum itu adalah disebut sebagai isim yang muannas. Contohnya misalnya kata-katanya adalah aqilatun misalnya. Ini muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Ya, begitu. Katibatun misalnya. Katibatun. Ini adalah muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Itu semacam itu. Ya. Juga bisa disebut sebagai muannas kalau seandainya ada alif maksurahnya diikutkan pada wazan fu'la, sederhananya begitu. Fu'la. Gitu. Diikutkan pada wazan fu'la. Kalau seandainya nih al-asmaul husna, al-asmaul husna. Kata-kata husna di sini ikut wazan fu'la. Itu pasti dianggap sebagai muannas. Ini namanya alif maksurah. Ya, ini alif maksurah ini. Ya. Misalnya akan ada istighatsah kubro. Nah, ini adalah muannas. Ini apa? Ini tandanya ini. Alif maksurah ini namanya. Alif maksurah. Ya, begitu. Jadi muannas itu ada yang sifatnya lafzi. Ketika lafzi itu berkaitan dengan alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis, tanda-tanda bahwa sebuah kalimat itu adalah muannas, itu ada 3. Kadang-kadang tak marbutoh, kadang-kadang alif maksurah, kadang-kadang alif mamdudah. Alif maksurah itu maksudnya alif yang dipendekkan. Kalau seandainya kita ngomong itu adalah ya sekedar mat tabi'i, hanya 1 alif, 2 harokat. Kalau mamdudah dipanjangkan, karena yang jatuh sesudahnya adalah hamzah. Misalnya seperti lafaz baydha'u, misalnya. Ini kan? Baydha'u.
ada alif, setelah alif hamzah. Maka ini panjangnya lebih hanya sekedar mat tabi'i. Ya kan? Tidak hanya satu alif, tapi minimal misalnya 2 alif sampai 3 alif. Jadi 4 harokat sampai 6 harokat. Jadi bayda. Karena panjang itulah kemudian ini disebut sebagai alifnya, ini disebut sebagai alif mamdudah. Begitu, alif mamdudah. Ya. Jadi mu'annas itu ada yang sifatnya lafzi, kelihatan dari sisi lafadznya bahwa itu adalah merupakan lafadz yang mu'annas. Kapan? Tandanya apa? Alamatut ta'nisnya itu apa? Tak marbutoh, alif maksurah, alif yang dipendekkan, itu mengikuti wazan fu'la, husna, kubro, sughro, itu adalah termasuk dalam kategori apa namanya? Alif maksurah. Ya, ada alif mamdudah. Alif mamdudah misalnya baydha'u, safra'u. Kalau seandainya di sini ada alif, setelah itu ada hamzah, itu diantaranya ciri-ciri bahwa itu adalah alif mamdudah. Secara umum begitu. Ya. Ada juga yang disebut sebagai hakiki dan maknawi. Apa ini? Ini berkaitan dengan jenis kelamin. Jadi kalau seandainya jenis kelamin, kalau seandainya kita ngomong misalnya Fatimah, misalnya Zainabu, misalnya Zainabu, misalnya Hindun, misalnya, ini adalah mu'annas hakiki. Memang jenis kelaminnya dia itu adalah mu'annas. Mu'annas maknawi hakiki sama itu. Ya, jadi memang jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, perempuan itu. Itu semacam itu. Dan yang terakhir itu adalah mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu apa? Mu'annas itu tidak berjenis kelamin perempuan. Diperhatikan, tidak berjenis kelamin perempuan, juga tidak ada alamatut ta'nisnya, akan tetapi orang Arab memperlakukan dia sebagai mu'annas. Saya ulangi lagi. Apa mu'annas majazi itu? Mu'annas majazi itu adalah mu'annas yang secara lafaz tidak ada alamatut ta'nisnya, tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Juga tidak berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi orang Arab memperlakukannya sebagai mu'annas. Ya. Saya hapus ini. Misalnya. Seperti anggota badan yang berpasang-pasangan. Yadun. Itu pakai, domirnya mesti pakai ha ini. Yadun, kata-kata al-yad. Ini kalau seandainya pakai domir mesti hiya. Kalau seandainya pakai isim isyarah pasti hadhihi di sini. Ya. Kalau seandainya pakai isim mausul pakai allati. Kalau seandainya dia itu diberi naat, oleh sebab itu sampean dengar al-yadul ulya misalnya. Ya. Tangan yang lebih tinggi, ulya, pakai fu'la. Nah, ini pakai alif maksurah di sini. Bukan al-yadul a'la. Al-yadul a'la. Bukan itu. Tapi al-ulya, fu'lah. Itu mencerminkan bahwa al-yad itu memang sejak awal dianggap sebagai mu'annas. Dia tidak memiliki alamatut ta'nis, tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Dia juga tidak punya jenis kelamin, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak ada jenis kelaminnya yang jelas. Tapi orang Arab memperlakukan ia sebagai mu'annas. Itu namanya mu'annas majazi. Itu diantaranya mata. Ya kan? Mala ainun ro'at. Nah, kan begitu kan? Ainun ro'at. Ainun. Di sini ro'at. Pakai tak ta'nis sakinah di sini. Ro'at. Kembalinya kepada ainun. Ya. Wala udhunun sami'at. Al-udhun. Dua juga ini. Akhirnya sami'at juga. Pakai sami'at. Pakai tak ta'nis sakinah. Itu namanya mu'annas majazi. Ya. Misalnya. Begitu. Jadi mu'annas majazi itu adalah lafadz yang dianggap mu'annas oleh orang Arab, akan tetapi dia itu tidak memiliki alamatut ta'nis. Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Ya. Tapi dan juga dia tidak berjenis kelamin. Perempuan tidak ada jenis kelaminnya. Seperti ainun, seperti syamsun. Ya, gitu. Asyamsu ini kalau seandainya toliatun di sini nanti pakai tak marbutoh begini. Ya, jadi penting untuk diperhatikan. Jadi ada 3 pembagian mu'annas, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya majazi.
Itu begitu ya. Jadi secara umum bisa saya sampaikan, yang paling penting begini. Kalau masalah materi nanti bisa dibaca di sini. Saya hanya kepingin memperjelas saja, memfasilitasi panjenengan semuanya yang ada di rumah. Ya, kalau seandainya ini dirasa kurang jelas, ya dibuka di dalam buku lanjutannya dan seterusnya. Yang di situ itu memang sengaja kami perjelas. Contoh-contohnya kami perkaya dan seterusnya. Jadi saya simpulkan pembahasan ini, konsep mudzakkar dan muannas itu sangat penting. Ini menjadi dasar untuk masuk pada kajian-kajian selanjutnya. Murid kita itu dirasa atau kita anggap tidak siap untuk kemudian masuk materi mubtada khabar, tidak siap masuk pada materi na'at man'ut, tidak siap masuk materi hal, tidak siap masuk pada materi jumlah fi'liyah misalnya. Kalau seandainya murid-murid kita itu kemudian tidak memahami tentang mudzakkar dan muannas ini. Itu semacam itu. Apa sih mudzakkar itu? Apa muannas itu? Mudzakkar itu secara sederhana bisa diterjemahkan dengan isim yang menunjukkan laki-laki. Dia dianggap laki-laki. Kalau muannas dianggap perempuan. Pertanyaannya adalah kapan orang Arab memang menganggapnya sebagai seorang isim yang muannas atau mudzakkar? Itu dilihat. Kalau seandainya orang Arab memakai domir, itu adalah domir huwa, berarti mudzakkar. Kalau seandainya isim isyarahnya pakai isim isyarah hadza, itu berarti mudzakkar. Kalau seandainya isim mausulnya pakai alladzi, itu berarti mudzakkar. Kalau seandainya diberi naat, diberi oleh orang Arab diberi naat yang kemudian dia itu tidak ada tak marbutohnya, berarti dia itu adalah mudzakkar. Sebaliknya kalau seandainya menggunakan isim domir itu hiya, menggunakan isim isyarah itu hadhihi, menggunakan isim mausul itu adalah allati, menggunakan naatnya itu pakai tak marbutoh seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, al yadul ulya, al yadus sufla dan seterusnya itu kan ada tanda muannasnya semuanya naatnya itu. Maka kemudian di situ disebut sebagai mudzakkar atau muannasnya caranya seperti itu. Tergantung domirnya apakah pakai mudzakkar atau muannas. Tergantung isim isyarahnya apakah pakai mudzakkar atau muannas. Tergantung isim mausulnya apakah pakai mudzakkar atau muannas dan seterusnya sebagaimana yang tadi saya tegaskan. Secara umum muannas itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai muannas lafzi, itu terkait dengan alamatut ta'nis, ada tanda-tanda muannas di situ. Apa tanda-tanda muannas? Tak marbutoh, alif maksurah dan alif mamdudah. Ya, alif maksurah secara umum saya tegaskan itu mengikuti wazan fu'la. Al asmaul husna, kiamat sughra, kiamat kubro, ya kan? Jadi kalau mengikuti wazan fu'la, ya yang ada alif layyinah yang ada di situ itu disebut sebagai alif maksurah. Alifut ta'nits al maksurah. Itu semacam itu. Kalau alif mamdudah itu terkait dengan dipanjangkan. Kenapa? Karena secara tajwid dia lebih dari sekedar 1 alif. Tapi 2 minimal sampai 3. Jadi baydha, itu minimalnya. Baydha, itu maksimalnya. Itu kan semacam itu. Sehingga disebut sebagai alif mamdudah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.